Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu
sucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku. Rohmu yang
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Ya, saya percaya bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini boleh hadir dalam keadaan tubuh yang sehat, hati yang diliputi dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mengajak kita semua untuk bersama-sama saling berjabat tangan satu dengan yang lain dengan penuh senyum, dengan penuh sukacita, samping kiri kanan dan belakang kita sebagai tanda sukacita kita bahwa hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Ibu Vero, kita salaman juga? Iya dong. Kita kan hari ini sungguh merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ibu Vero, bicara soal corona ya, sesuatu yang tidak asing lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Betul sekali. Dengan adanya corona, selama ini kita berada dalam ketakutan, kegelisahan, bahkan ruang gerak kita sangat-sangat terbatas. Namun kita percaya bahwa sungguh hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah sehingga saat ini kita semua boleh ada dalam ruangan ini. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Apapun itu ya, kita percaya bahwa di balik setiap peristiwa pasti tetap ada yang positif juga ya. Dengan adanya corona kemarin, waktu untuk bersama-sama keluarga di rumah makin banyak ya. Iya betul. Dan ibu-ibu juga makin kreatif ya, mencari income tambahan dengan masak-memasak. Lalu kemudian juga penggunaan IT makin berkembang, makin positif. Lalu kemudian mungkin kita semakin saling tanya kabar, saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Iya, kuncinya bahwa waktu kita sungguh lebih banyak dengan keluarga. Nah, sidang jemaat Tuhan, apapun yang kita hadapi selama ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada menopang dan mengasihi kita semua. Buktinya hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 16 Mei 2022 bersama-sama kita akan merayakan Paskah dan mensyukuri hari ulang tahun yang ke-32 Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya di bawah tuntunan tema Hatiku bersyukur karena kasih-Nya selalu menopang. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu himne dan mars Gereja Toraja. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, ibadah. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, prosesi perayaan ulang tahun ke-32 Jemaat Biringkanaya. Yang ketujuh, door prize dan penyerahan hadiah lomba. Yang kedelapan, istirahat dan penutup.
menyanyikan lagu himne dan mars Gereja Toraja. Jemaat disilakan berdiri. Persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersaksi, mengaji dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biarlah makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Tebarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Gereja Toraja, Gereja Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Gereja yang senantiasa sulit tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Biringkanaya tahun 2022.
Laporan akan disampaikan oleh Dr. Andus Iulius Palangan. Dengan kasih kami silakan. Terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan panitia. Yang kami hormati pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase Derandan. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur yang diwakili oleh Bapak Dr. Yeheskel Parewa. Yang ketiga, yang kami hormati pelayan firman, Bapak Pendeta Alfred Anggui. Yang kami hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Sekretaris PGIW Bapak Pendeta Yohanes Metris. Yang kami hormati anggota Dewan Ibu Kalmeria Kondorura dan Bapak Ibu sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesehatan yang baik dan kesempatan untuk datang bersekutu bersama-sama dalam rangka perayaan Paskah dan perayaan hari ulang tahun ke-32 Jemaat Biringkanaya. Kita yakin dan percaya semua itu oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan panitia. Berdasarkan surat keputusan pimpinan Majelis Jemaat Biringkanaya nomor 01 garing SKPTS garing PMGJB garing GT garing 2 Romawi garing 2022 tentang pembentukan panitia perayaan Hari Raya Gerejawi Jemaat Biringkanaya tanggal 7 Februari tahun 2022. Dengan dasar inilah panitia mulai bekerja dan mengadakan kegiatan, yaitu mengadakan rapat untuk membicarakan tentang pelaksanaan perayaan Paskah dan perayaan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya. Dan panitia mengadakan pencarian dana untuk mendukung terlaksananya perayaan Paskah dan perayaan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya. Dan panitia pula mengadakan lomba untuk memeriahkan akan perayaan ini. Dalam pencarian dana ini, panitia melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu panitia mengedarkan amplop perayaan Paskah dan perayaan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya ke semua anggota jemaat. Yang kedua, panitia mengadakan amplop donatur. Yang ketiga, panitia mengadakan lelang, baik itu dalam hari ibadah hari Minggu maupun dalam kebaktian rumah tangga. Puji Tuhan, dari semua kegiatan ini, panitia anggota jemaat menyambutnya dengan penuh sukacita dan dana bisa terkumpul sebesar Rp66.950.000.
Dana inilah yang panitia kelola dengan baik untuk pelaksanaan perayaan Paskah dan perayaan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya pada saat ini. Kami panitia menyadari bahwa tanpa bantuan, tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, panitia tidak dapat berbuat banyak. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu semua. Dan kami pula menyadari bahwa dalam kegiatan tersebut tentunya ada kelemahan, ada kekurangan yang panitia lakukan. Dan pada kesempatan ini, panitia menyampaikan mohon maaf kepada kita semua atas kekurangan dan kelemahan yang panitia lakukan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja semaksimal mungkin untuk pelaksanaan perayaan Paskah dan perayaan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kita yang hadir di sini, baik yang ada di ruangan ini dan baik maupun yang ada di rumah untuk mengikuti acara ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Paskah dan selamat merayakan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya yang ke-32. Demikian laporan kami panitia, dan akhirnya kami mengakhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada cincin pataku, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada barang salaku, jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Demikian laporan Ketua Panitia. Tuhan memberkati. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke acara yang keempat, yaitu ibadah. Karena itu, kami mohon dengan kerendahan hati supaya semua handphone dinonaktifkan dulu, dan kepada anak-anakku, anak-anak sekolah minggu, kami mohon untuk boleh duduk dengan manis supaya ibadah kita boleh berjalan dengan tenang dan dengan hikmat. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Abigail Tekel Parung STHMM selaku liturgis, Pendeta Dr. Alfred Angkui MTH selaku pelayan firman. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita, lalu kita masuk di dalam ibadah. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat, kita akan menikmati perjumpaan dengan Allah dalam perayaan Paskah tahun 2022 dan juga perayaan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya yang ke-32 tahun. Pandemi COVID-19 tanpa terasa kita telah melewati minggu-minggu sengsara yang di dalamnya kita merenungkan dan merefleksikan makna penderitaan Kristus
demi keampunan dosa. Kita pun telah merayakan peristiwa Golgota ketika Sang Kristus tersalib dan mati di sana karena dosa kita dan dosa dunia. Kini di sini kita bersua kembali dengan rasa syukur dalam persekutuan yang indah dengan tujuan yang sama, yaitu mensyukuri kemurahan Tuhan lewat pemeliharaannya bagi jemaat Biringkanaya yang boleh merayakan ulang tahun yang ke-32. Bertepatan dengan itu pula, kita diingatkan kembali tentang kisah kubur kosong dikala Sang Kristus bangkit, menang atas kuasa maut. Masih tergiang suaranya berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah dilakukannya." Kematian adalah kelahiran. Kematian Yesus melahirkan kehidupan. Ia telah bangkit. Maut telah terkalahkan. Yamoto Indo ambe siulu salanasang mai komi tasende sende umpudi puang pelak bakta puang masokan puang mekarimanni tontong sai lakona. Paduan suara jemaat menyanyikan Indeko Sang Mane.
Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa ibadah syukur Paskah dan hari ulang tahun Jemaat Biringkanaya hari ini jadilah kiranya dalam pertolongan Tuhan yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan kasih setianya tidak berkesudahan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita kepada saudara yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sengat maut telah dikalahkan. Karena itu kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kepercayaan kita bukanlah kepercayaan yang sia-sia. Karena Allah yang kita sembah, Ia Allah yang sungguh bangkit. Kematiannya adalah kehidupan bagi kita. Kasih-Nya yang tidak terbatas itu telah disempurnakan atas kita. Karena itu mari puji dan sembah Dia. Katakan, di saat ini ku angkat tembang dan ku ucap syukur. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur.
Ketika ia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Sesungguhnya itu gambaran ketidaksanggupan manusia melepaskan dirinya dari beban dosa. Sadarkah kita bahwa dosa kita lah yang dipakukan bersama Yesus di Golgota? Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, tetapi dengan darah yang mahal. Ini kami, jadilah seperti yang kau ingini. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mesra-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh ajaib kasih Tuhan, tak terselami dengan akal kita segala perbuatannya. Kasih-Nya melampaui kasih yang kita bangun.
kepeduliannya melampaui apa yang terjadi dalam hidup ini. Jika demikian, apakah yang akan kita ungkapkan atas semuanya itu? Jemaat Tuhan, mari mengaminkan lewat lagu Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku tak lepas, berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerah pegang erat, dan aman pulamku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kami hidup dari kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, yang memungkinkan kami setiap kali kami membuka mata di pagi hari, kami boleh mengingat tentang kesetiaan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ribuan tahun berlalu, tak sekalipun matahari tak bersinar. Semua mengingatkan kami tentang kepastian penggenapan janji Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, mencoba mengerti lebih jauh lagi tentang kasih Tuhan yang luar biasa melalui peristiwa kematian kebangkitan Kristus. Tolong hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini Tuhan, kata demi kata. Tuhan berkenan melawat kami, menolong kami mengerti dengan baik. Teristimewa Tuhan, mengerti dahsyatnya kasih Tuhan, Tuhan yang mati dan bangkit untuk keselamatan kehidupan kekal bagi kami sekalian. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terkait dengan tema yang diberikan, hati yang bersyukur karena kasihnya yang menopang, saudara-saudara, saya ingin bacakan satu bagian dalam suasana Paskah kita hari ini. Bagian dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, ini yang menjadi tema Paskah nasional bersama tahun ini. Hal yang sangat penting, luar biasa, hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan beriman umat Kristen. Saya bacakan saudara-saudara. Roma pasal 8 Roma pasal 8 saya baca ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan demikian saudara-saudara. Keyakinan iman. Roma 8 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu saya pikir satu keyakinan iman yang luar biasa. Paulus katakan, apa yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan? Baik hidup maupun mati, kuasa apapun yang ada sekarang maupun yang akan datang, siapapun pemerintahnya sekarang atau yang akan datang, seperti apapun, tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Ini saudara-saudara, pertanyaan paling penting dari bagian ini sebenarnya adalah, saya juga ingin punya keyakinan iman seperti ini. Saya juga ingin punya keyakinan seperti iman seperti ini. Tapi pertanyaan paling mendasar adalah, apa hal mendasar yang paling menentukan sampai saya betul-betul bisa punya keyakinan bahwa apa? Baik maut maupun hidup, apapun kondisi hari ini, saya percaya saya tidak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Itu poin paling penting saudara-saudara. Saya juga ingin punya keyakinan seperti Paulus. Sesulit apapun hidup, jangankan yang sekedar sulit, mati pun saya tahu saya tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Apa yang harus buat saya yakin? Apa hal yang harus buat saya percaya? Sekali lagi, saya juga ingin seperti Paulus. Saya ingin seperti Paulus yang bisa bicara dalam surat Roma, bisa bicara dalam surat Filipi, yang mana yang harus kupilih. Jadi kalau hal begitu saja membuat saya risau, jadi bagaimana mungkin saya punya keyakinan iman seperti ini? Nah sekali lagi saudara-saudara, itu persoalan yang paling spesial ya. Saya bilang begini, kalau soal hal-hal yang baik, soal kehidupan, soal keberhasilan, orang kemudian mengatakan saya bersyukur kasih Tuhan luar biasa karena masuk perguruan tinggi negeri terbaik, karena promosi jabatan, karena rumah baru dan segala macam. Saya pikir oke, itu berkat Tuhan, tapi buat saya itu hal yang kecil gitu loh. Kecil dibanding hal yang lebih substansial. Kalau baca, saya nggak tahu siapa yang masih ikut katekisasi orang-orang tua dulu, katekismus Heidelberg kan. 100 lebih pertanyaan itu, 100 lebih pertanyaan. Pertanyaan paling pertama katekismus Heidelberg, bahan pengajaran gereja-gereja Calvinis. Apakah satu-satunya penghiburan? Coba bayangkan tuh. Satu-satunya, bukan ada yang lain. Apakah satu-satunya penghiburan yang bisa saudara pegang baik ketika saudara hidup maupun saudara mati? Coba bayangkan. Jangan-jangan saya selama ini senang karena hal-hal yang sekunder.
Jangan-jangan saya selama ini bersyukur karena hal-hal yang sebenarnya orang lain juga bisa peroleh gitu. Nah, coba bayangkan tuh, katekisme Saudara, apa satu-satunya penghiburan yang bisa jadi dasar penghiburan, satu-satunya loh, bukan satu di antara yang lain. Satu-satunya dasar penghiburan. Baik ketika saudara hidup maupun ketika saudara mati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya pikir itu penting sekali. Apa hal paling mendasar yang Tuhan mau saya tahu? Apa hal mendasar yang Paulus yakini? Sampai dia bisa tiba pada satu keyakinan iman yang luar biasa. Tuhan, mau saya hidup, mau saya mati, mau saya hidup, mau saya sehat, mau saya sakit, harus kemoterapi bertahun-tahun, saya percaya saya tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Apa yang harus saya pegang, saudara-saudara? Sebab kalau itu kita pegang, hal-hal yang lain itu enggak soal. Mau naik jabatan mau tidak itu kecil itu. Mau ada rumah mau tidak itu soal kecil. Mau anak lulus apa tidak itu soal kecil. Sebab saya tahu hal paling prinsipil yang harus saya pegang. Hal yang paling penting yang harus saya pegang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini. Kalau hal yang biasa, kok gampang tuh bersyukur karena iya enggak apa-apa, itu bagus gitu. Tuhan mau saya mengucap syukur dalam segala hal. Tapi saya katakan begini, tidak semua orang bisa bersyukur dalam keadaan yang paling pahit menyedihkan. Bapak Ibu ingat Yohanes 11, ingat saudaranya Lazarus, Marta, ketika Lazarus meninggal, coba lihat statement Marta, perkataan Marta kepada Lazarus. Marta bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan, andai kata kau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Coba bayangkan. Andai kata indai kau minta adalah mati di sulungku. Jadi coba bayangkan ya, kematian seolah-olah jadi bentuk absennya Tuhan. Kematian seolah-olah bentuk ketidakhadiran Tuhan. Kematian seolah bentuk ketidakpedulian Tuhan. Ayub ketika dia bergumul, anaknya meninggal, dia sakit, luka luar biasa, harta bendanya habis. Ingat kata-kata teman Ayub, pasti dia madosa kok Tuhan, tampil ke Tuhan. Nah saudara-saudara, karena itu pertanyaan paling mendasar. Sekali lagi, apa hal paling penting yang Tuhan mau saya pegang, yang Tuhan mau saya tahu dari cerita ini, yang diyakini Paulus, yang betul-betul bisa membawa saya tiba pada satu keyakinan Tuhan, baik hidup maupun mati. Mau saya sakit, mau saya sehat, mau anak lulus, mau tidak lulus, apapun, saya tahu saya tidak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Nah saudara-saudara, saya pikir ada beberapa hal menarik. Tapi yang paling menonjol dalam seluruh surat Roma, apalagi dalam perikop yang kita baca, yang paling menonjol ya, surat Roma itu surat Paulus yang paling sistematis. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab itu dengan baik, surat-surat Paulus, semua surat Paulus itu Korintus, Tesalonika, Filipi, itu surat yang ditulis setelah Paulus ke sana, dia pulang baru dia kirim surat gitu. Makanya selalu terkait dengan biasa masalah-masalah kecil, masalah-masalah konkret. Surat Roma adalah satu-satunya surat yang ditulis sebelum Paulus mengunjungi tempat itu. Ya, jadi yang ada di dalam bukan persoalan-persoalan konkret jemaat, tapi yang ada dalam surat Roma itu satu uraian teologi yang betul-betul sistematis. Jadi kalau Bapak Ibu mau paham teologi Paulus, baca surat Roma dengan baik. Itu komplit di dalam uraian teologinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kembali ke pertanyaan depan tadi. Apa hal yang luar biasa yang Paulus yakini betul-betul tentang Tuhan? Saya lihat ayat 34 bilang begini saudara, Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Coba bayangkan, Kristus Yesus yang mati, bangkit, dan jadi pembela buat kita. Sederhana, ternyata dasarnya kematian kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu menurut saya ini tiga hal penting yang saya coba jelaskan tiga hal terkait dengan peristiwa kematian kebangkitan Kristus yang betul-betul saya harus tahu supaya apapun kondisinya saya tahu saya tidak pernah terpisahkan dari kasih Tuhan. Tiga hal peristiwa tentang kematian kebangkitan Kristus. Yang pertama saudara-saudara, saya pikir ini pertanyaan paling mendasar nih sebagai orang Kristen. Saya ditanya gini satu kali nih sama anak kelas katekisasi dulu di Kelapa Gading, jemaat. Pak Pendeta,
Teman saya di sekolah tanya, ini penting. Teman saya di sekolah tanya, apa buktinya Tuhanmu bangkit? Itu pertanyaan itu. Buktikan. Dia bilang, saya ditanya teman saya di sekolah, Pak Pendeta. Ya pasti dari keyakinan lain. Ditanya itu, apa buktinya Tuhan yang kau sembah itu bangkit? Buktikan. Karena ada yang mengatakan dia nggak mati, yang disalibkan itu murid yang serupa dengan dia. Dia tidak mati, dan otomatis kalau dia tidak mati, dia berarti tidak bangkit. Dan kalau dia tidak mati, berarti dia terangkat hidup-hidup ke sorga. Kalau dia hanya terangkat hidup-hidup ke sorga, dia tidak lebih dari Elia. Dia tidak lebih dari Henok yang terangkat hidup-hidup ke sorga. Artinya apa? Kalau dia hanya terangkat hidup-hidup ke sorga, nggak patut disembah sebagai Tuhan. Itu pertanyaannya. Perlu buktikan. Tuhan yang kau sembah itu hidup. Buktikan. Sekarang kalau kita ditanya saudara-saudara, mau buktikan apa? Sekarang kita ditanya, buktikan pendeta bahwa Tuhan yang kau sembah itu betul-betul Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar. Coba bayangkan, saudara-saudara, firman Tuhan katakan ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu. Dasar iman Kristen adalah apa? Kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu. Tidak ada gunanya kita bikin gereja sebesar ini. Kita bikin gereja sehebat ini karena apa? Kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit. Coba bayangkan kalau Tuhan gak bangkit, itu berarti Tuhan yang kepadanya kita berdoa, bertelut tiap malam, serahkan anak kita, suami kita, kesehatan kita, pergumulan kita, ternyata Tuhan yang mati, gak dengar apa-apa tentang doa kita. Pertanyaan paling penting, buktikan pendeta, Tuhanmu bangkit. Kira-kira mau tunjukkan apa saudara? Mau tunjukkan kubur yang kosong? Orang Yahudi bilang kuburnya kosong karena jenazahnya dicuri. Jadi sekarang mau tunjukkan apa coba? Hari ini Bapak Ibu kita mau tunjukkan apa? Tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu dasar paling utama iman Kristen. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman. And you still in your sin. Kau tetap berdosa. Sebab ternyata Tuhan tidak menang atas maut. Tidak ada. Dia kalau hidup terangkat hidup-hidup ke sorga tidak lebih dari Elia. Biasa banget sih hari itu. Tidak perlu jadi Tuhan gitu. Nah saudara itu pertanyaan paling penting. Saya bilang gini. Ini khotbah kayaknya hari Minggu setelah Paskah waktu itu. Saya bilang gini. Fakta kebangkitan Kristus yang tidak bisa dibantah. Ya. Fakta kebangkitan Kristus yang tidak bisa kau bantah hari ini, yaitu apa? Perubahan hidup. Perubahan hidup dari orang-orang yang betul-betul sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Jadi kalau ditanya buktinya apa? Saya bilang yang tidak bisa kau bantah itu apa? Perubahan hidup orang-orang. Ya. Bapak Ibu ingat Petrus? Petrus itu 3 kali menyangkali Tuhan. Petrus 3 kali menyangkali Tuhan, ya. Sebelum pada saat malam terakhir perjamuan, Yesus mengatakan sebentar lagi saya akan ditangkap, saya akan disalibkan dan segala macam, saya akan dihukum. Apa yang terjadi waktu itu? Petrus langsung berdiri mengatakan, Tuhan, namanya malena santai. Biar semua murid yang lain pergi, saya tidak akan pernah menyangkali Tuhan. Bahkan Tuhan, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Apa jawab Tuhan? Hati-hati Petrus, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali kau sangkali aku. Dan betul, hanya dalam hitungan jam, malam yang sama, tempat yang hanya bergeser sekian ratus meter. Kalau pergi ke Yerusalem, tempat perjamuan malam, tempat Petrus berjanji ya Tuhan ini menyangkal di Tiro Markus toh. Halamannya Imam Besar Kayafas, di rumah Imam Besar, dia menyangkal di halaman Imam Besar Kayafas. Perempuan tanya sama dia, Petrus, soalan aku pengesu, tanya, mak podon suara kena amkuah. Nah dikuat. Injil Matius mengatakan ketika Petrus ditanya itu ketiga kalinya ditanya, he swear and curse.
Dia bersumpah dan mengutuk, saya nggak pernah kenal orang itu. Coba bayangkan, itu Petrus sebelum kematian kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi setelah kebangkitan Kristus? Bapak Ibu ingat itu bacaan beberapa minggu lalu? Kisah Rasul pasal 4, pasal 5. Petrus kemarin menyangkal Tuhan di halaman Imam Besar Kayafas. Di halaman Imam Besar Kayafas. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, apa yang terjadi? Di depannya Imam Besar Kayafas. Di depan Imam Besar Kayafas bersama seluruh 70 mahkamah agama Sanhedrin. Petrus bersaksi tentang Kristus. Orang bilang, "Dah mau pokadalen itu pungesu." Dia bilang apa? Tidak mungkin saya tidak bicara tentang Kristus yang bangkit. Nah, coba lihat ya, perubahan hidup orang. Ya. Bahkan kalau kesaksian, tidak usah dari orang Kristen, ya. Kesaksian Gamaliel. Gamaliel itu anggota mahkamah agama Yahudi. Gamaliel itu gurunya Saulus dulu, ya. Orang yang sangat dihormati, tokoh Yahudi yang sangat dihormati. Bapak Ibu baca nasihat Gamaliel, Kisah Rasul pasal 5, waktu Petrus dan Yohanes mau dihukum, apa nasihat Gamaliel? Wah, bagus sekali nasihatnya. Gamaliel orang Yahudi bilang begini, "Jangan apa-apakan murid Tuhan ini. Dami patumba-tumbai." Kenapa? Kalau pekerjaan yang mereka lakukan, ya, kalau pekerjaan yang mereka lakukan berasal dari manusia, Pak Dek kalian ada kotor. Tapi kalau pekerjaan yang mereka lakukan itu datang dari Tuhan, yang pertama, kau pasti tidak dapat menghilangkannya, kau tidak bisa menghalanginya. Yang kedua, kau malah melawan Tuhan. Kenapa Gamaliel bilang begitu? Alasan Gamaliel apa? Gamaliel bilang begini, menarik sekali. Gamaliel bilang begini. Gamaliel bilang, dulu ada Yudas pemberontak, bukan Iskariot. Dulu ada Yudas, punya begitu banyak pengikut, ratusan pengikut. Tapi begitu Yudas mati, pengikutnya kemana? Bubar. Muncul lagi Teudas, punya begitu banyak pengikut. Tapi begitu Teudas mati, pengikutnya kemana? Bubar. Ya temai senga ya. Sang 12 itu muridnya. 12 saja muridnya. Tapi begitu bosnya mati, bubar atau tambah banyak? Gamaliel bilang tambah banyak. Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang dibaptis di hari Pentakosta. Gamaliel bilang, hati-hati bang Pumi, jangan apa-apakan orang ini. Kalau pekerjaan yang mereka lakukan datang dari Tuhan, datang dari manusia, tidak perlu kau apa-apain. Pade kalena ada kutu. Tapi kalau yang dia kerjakan dari Tuhan, kau tidak bisa menghalanginya. Nah, jadi Bapak coba lihat tuh. Hal yang tidak bisa dibantah itu adalah apa? Perubahan di hidup orang. Maria Magdalena datang ke kubur menangis, tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, tangisnya berhenti hari itu juga. Jadi saya katakan saudara, fakta kebangkitan Kristus yang tidak bisa dibantah hari ini, yaitu apa? Perubahan hidup dari orang-orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Kalau Paulus dalam 1 Korintus 15, nah kok Paulus susite, andai kata Kristus tidak bangkit, kulalora baga. Bodoh amat, saya pergi memberitakan Injil. Saya ini orang Yahudi, calon pemimpin agama. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kulalora baga, berkelahi dengan binatang buas, di penjara, berkali-kali nyaris mati. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kulalora baga. Jadi saudara-saudara, Saulus itu berubah, Paulus itu berubah ya, di tengah jalan dipanggil, bacaan kapan tuh? Jadi fakta yang tidak bisa dibantah pertama adalah peristiwa perubahan hidup para murid. Yang kedua saudara-saudara, dari tadi itu yang pertama bukti kebangkitan Kristus, saya pegang betul. Yang kedua dampaknya, kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Ini penting sekali menurut saya. Saya mulai dari hal yang saya pernah pimpin ibadah, bukan ibadah, talk show di GBI, gereja itu, rumah doa tuh, mitanda itu, todo rantepo, rumah doa, yang di bawahnya ada ayam penyet. Nah, satu kali saya diundang sama majelis gereja, pendeta,
bikin talk show kita dengan anak-anak muda. Oh iya, boleh Pak, boleh. Topiknya apa? Wah, topiknya menarik tuh. Seumur-umur talent puluhan tahun saya pendeta di Gereja Toraja, belum pernah diundang talk show bawa topik itu. Topiknya apa? Cinta beda agama. Oh, topiknya. Saya dalam hatiku mindarlah saya deh. Tapi luar biasa, acara jam 4, jam 4 sore mulai kalau nggak salah, jam 4 sore. Saya datang lagi 5 menit jam 4. Saya datang, waduh, gedung gereja yang kapasitasnya 500 orang itu, saya pikir nyaris penuh. Ya. Menjadi penuh setelah acara berjalan. 500 kukuami, wah, dan Budi Luit itu penggemar topik cinta beda agama. Yang paling lucu pas disurvei, ayo teman-teman dari gereja Katolik angkat tangan, teman-teman dari gereja Kibait angkat tangan, teman-teman dari gereja Pentakosta angkat tangan, GBI, gereja Toraja, wah setengahnya angkat tangan. Itu menarik saudara. Tapi yang saya mau cerita adalah ada 3, 4 pertanyaan yang sama. Yang bertanya soal apa? Soal Tritunggal. Allah yang mati itu. Ada yang nanya, saya terkesan sekali pertanyaan, dia bilang, Pak Pendeta, tolong jelaskan BB itu Allah Tritunggal. Saya bilang, kenapakah? Dia bilang, saya sudah pacaran beda agama 5 tahun, sudah janjian. Kalau saya bisa jelaskan, dia ikut saya. Kalau saya tidak bisa jelaskan, saya ikut dia. Wah, ya lebih pernikahan toko. Tapi buat saya itu penting saudara. Karena pertanyaan yang sama muncul berkali-kali dalam beberapa kesempatan. Ya mungkin karena anak muda kita sekarang baca banyak sekali, lihat di YouTube macam-macam kan. Orang sekarang bisa belajar dari mana saja, dengar apa saja, entah benar, entah sampah, semua didengar. Orang berdebat tentang hal-hal yang gak penting, kita juga mau berdebat. Saya bilang, ngapain diperdebatkan? Saya bilang gini, ini soal kematian kebangkitan Kristus. Saya bilang gini, yang pertama saya bilang, saya sangat bersyukur ya. Dulu juga saya bingung. Kadang saya pikir ini alat Tritunggal, apa ini alat Tritunggal yang bikin pusing gitu loh. Kalau kita berdebat dengan orang tidak masuk akal, sudah dipahami dan segala macam. Cerita tentang Allah yang mati itu hanya ada dalam kekristenan. Allah yang mati tidak ada di tempat lain. Cerita tentang Allah yang matilah yang membuat Yesus ditolak hari ini sampai sekarang ini oleh komunitas Yahudi. Nggak masuk akal. Mana ada cerita Allah yang mati? Jadi ditanya, saya bilang gini sama dia. Saya bilang yang pertama, saya nggak mungkin jelaskan panjang lebar. Bicara Tritunggal 2 jam kita bicara biasanya dengan di acara pembinaan khusus tentang Tritunggal. Tapi saya bilang saya bicara singkat saja. Saya bilang ya. Hari ini saya betul-betul bersyukur saya punya Allah yang Esa yang hadir, hakikat keberadaannya itu Tritunggal. Saya bilang, saya bersyukur hari ini. Saya punya, saya kenal, saya menjadi milik kepunyaan Allah yang Esa yang hakikat keberadaannya itu Tritunggal. Dialah Allah yang betul-betul bisa meyakinkan saya, menjaminkan kepada saya tentang kepastian keselamatan, kehidupan kekal. Masuk pendeta gimana? Saya bilang gini, tidak masuk akal itu 1331. Saya bilang, apa benar tidak masuk akal? Mau bang syariah. Masalahnya adalah kau selalu ukur pikiranmu yang terbatas itu untuk melihat Tuhan yang tidak terbatas. Saya bilang begini, supaya saya singkat saja Bapak Ibu. Esa 2 hal penting. Esa dan Tritunggal itu bukan 2 hal yang bertentangan, ya. 2 hal yang saling melengkapi. Esa dan Tritunggal. Gereja Toraja, gereja-gereja di Indonesia percaya Tuhan itu Esa, itu fix. Ya, kita pulangan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa apa bedanya? Esa itu soal berapa Tuhan. Jadi kalau ditanya berapa Tuhan, Esa 1. Tuhan kita Esa, Misaria, tidak ada yang lain. Jadi Esa itu adalah soal berapa Tuhan.
Tritunggal bukan soal berapa Tuhan. Tritunggal itu adalah soal bagaimana hakikat keberadaan Allah yang Esa itu. Esa soal berapa, Tritunggal soal bagaimana. Kalau ditanya Pendeta Alfred Anggui ada berapa? Esa, misalnya itu. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana Pendeta Alfred? Lebih kurang ke satu. Bukan. Pendeta Alfred Anggui itu bagaimana? Rambutnya pendek, pakai kacamata, kulit hitam manis. Sangat mangami. Jangan, itu bagaimana saudara? Jadi bukan dua hal yang bertentangan. Tidak ada yang rumit di situ. Itu yang pertama supaya kita nggak bingung filosofinya. Yang kedua, saya cepat saja Bapak Ibu. Ini butuh penjelasan panjang, tapi saya kadang-kadang harus menjelaskan. Sebab ini kadang-kadang orang sudah puluhan tahun jadi Kristen, hal yang paling penting dia nggak paham. Yang kedua saya bilang, nah bagaimana itu 1331? Saya bilang apakah yang susah? Saya bilang, mana 13 mau pusing mau? Karena apa 110? Buang-buang kok kapang? Nggak ada yang susah saya bilang. Ini yang bicara di depan siapa nih? Pendeta Alfred Esa Misari. Yang bicara di depan ini Pendeta Alfred Anggui. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ketika Pendeta Alfred bicara di depan ini, apakah otaknya ikut berperan? Berperan. Hati ikut berperan? Mata ikut berperan? Otak, hati dan mata ada tiga-tiganya ikut berperan. Apakah otak itu termasuk Pendeta Alfred? Mata itu Pendeta Alfred? Hati Pendeta Alfred? Apakah otak itu sama dengan hati? Beda. Otak sama dengan mata? Beda, tiga-tiganya beda. Tiga-tiganya beda. Tapi tiga-tiganya Pendeta Alfred? Saya mau tanya, apakah tiga-tiganya itu adalah Pendeta Alfred? Berapa Pendeta Alfred? Tapi tiga-tiganya Pendeta Alfred? Umpan na dolo tuh Pendeta Alfred na otak na Pendeta Alfred. Saya pikir clear ya. Allah Tritunggal itu, Allah yang Esa, tiga keberadaan yang bisa saya bedakan, tapi saya tidak bisa pisahkan. Misal, saya bilang simple, so simple. Ikaw mangari kong pamasusay. Untuk na 31 deh, karena 10-1, kuko bumbom mo kapang. Jadi saudara, tapi oke, itu filosofinya. Nanti boleh diskusi lagi lebih dalam. Tapi saya mau sampaikan itu tidak bukan hal yang terlalu rumit untuk kita pahami. Tapi yang terus terang saya katakan, yang sangat saya bersyukur dari Allah Tritunggal itu adalah apa? Inilah yang betul-betul menjanjikan, meyakinkan kepada saya tentang kepastian keselamatan. Allah tidak hanya menciptakan Pendeta Alfred. Tuhan tahu, habis saya diciptakan saya ini rapuh, gampang jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa dulu baru berdua di dalam taman, tak apa senga, tak siapa handphone, Facebook dan segala macam, toh jatuh juga gitu loh. Dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak hanya ciptakan Pendeta Alfred, tapi Tuhan juga tebus Pendeta Alfred. Habis Tuhan tebus Pendeta Alfred jadi ciptaan baru. Seperti hari ini surat Roma mengatakan keinginan daging masih ada dalam diri kita. Itu sebabnya kita walaupun kita sudah ciptaan baru masih suka bikin yang jelek. Paulus katakan, saya bergumul dengan diriku, banyak hal yang baik saya tahu tapi saya tidak bikin. Sebaliknya banyak hal yang saya tahu tidak bagus tapi kupuk-kupang. Saya udah tahu pendeta, ngomongin orang tuh nggak bagus. Ya, masalahnya apa? Masalahnya makin ku omongin, makin enak ku rasa. Jadi coba bayangkan, untuk itu Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah untuk meyakinkan Pendeta Alfred, damu belok kiri pandita, salah itu ini dari laku Roh Kudus selalu mengingatkan saya, jangan belok, jangan melenceng, ini dari laku menimale. Bahkan ketika saya tidak bisa meminta yang benar kepada Tuhan, Roma 8 mengatakan Roh mengucapkan kepada kita, menyampaikan kepada Allah hal-hal yang tidak terucapkan. Luar biasa.
Dan yang paling luar biasa saudara-saudara soal penyertaan Tuhan terkait dengan tema tadi, baik maut maupun hidup. Saya pimpin ibadah Paskah Jumat Agung sebelum Covid tuh di Jemaat Rantepau, doa gereja besar. Jumat Agung, kematian. Besoknya kan Sabtu sunyi. Besoknya lagi Paskah kebangkitan. Habis ibadah Jumat Agung, langsung ibu-ibu bilang sama saya, Pak Alfred, saya bilang, kenapa tante? Ibadah Sabtu sunyi ki besok le. Gue yo. Pakai baju apa ki besok? Maksudnya? Yar kata gelap-gelap, nah yar kata cerah-cerahnya. Kan hari kematian totemo. Nah lusa hari kebangkitan. Nah besok ini tengah-tengahnya. Jadi yar kata gelap-gelap, nah yar kata borong-borong, nah cerah-cerahnya. Ah sembarang bang mau tante, yang penting mak bayu kau merampoh. Ah Pak Pendeta, serius kami ditanya kami Pak Pendeta. Nanti orang datang salah kostum, mak foto atau tama Facebook masih riki. Ya saya bilang kalau ada yang gelap-gelap enggak apa-apa Ji. Terus biasa Pak Pendeta, kalau datang ke Sabtu sunyi, kira-kira sedih-sedih kira atau senyum-senyum kira-kira. Pokoknya siang mau sedih bang, sahabat tua siang mau suleh. Tapi saudara-saudara, saya berpikir sang ibu masih mencoba mencari makna tentang peristiwa Sabtu sunyi. Jarang-jarang kita ucapkan salam. Jarang-jarang kan bisa selamat Paskah, selamat Jumat Agung, selamat hari kenaikan, itu sudah sering tuh. Tapi Sabtu sunyi mau bilang apa pendeta? Selamat Paskah gampang, selamat kematian iya Kristus menebus dosa. Tapi Sabtu sunyi mau bilang apa? Yesus ada dalam kubur, selamat berada dalam kubur, atau siap-siap dikubur? Kan gak enak gitu loh. Saya bilang, saya rasa itu jadi kesempatan menarik untuk menjelaskan. Sabtu sunyi saat Kristus ada dalam kubur. Saat Kristus ada dalam kubur, tempat yang paling, kubur itu apa? Tempat yang paling sepi, tempat yang paling gelap, tempat yang paling menyeramkan, tempat di mana kau teriak, tatom perang isar romulan, tempat yang tidak mungkin dijangkau, bahkan oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun, gak mungkin temani kau dalam kubur. Secinta-cintanya suami ke istri, istri ke suami, kalau yang dicintai duluan meninggal, gak mungkin dia ditemani dalam kubur. Orang tua meninggal, saya bisa potong 10 kerbau, tapi habis itu kan saya pulang. Kubur itu apa? Tempat yang paling gelap, paling sepi, paling menakutkan, tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun, gak mungkin ada di sana. Karena itu saya bilang, ketika hari itu Kristus ada di dalam kubur, ketika saat itu Yesus ada dalam kubur, Tuhan mau bilang begini, saat Yesus ada dalam kubur itu adalah sebuah pesan buat apa? Buat mengatakan, Pendeta Alfred kau harus tahu, saat Yesus ada dalam kubur itu adalah saat dia menyampaikan bahwa apa? Di tempat yang paling sepi, paling gelap, paling menakutkan bagi dirimu, tempat di mana kau merasa ikuman namulan atau musolan, tempat yang tidak bisa dijangkau bahkan oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun, kau harus tahu, di tempat seperti itu sekalipun Yesus selalu ada bersama dengan dirimu. Saya bilang begini, Tuhan mana yang bisa begini? Allah mana yang bisa seperti ini? Yang bisa meyakinkan bahwa dalam dunia orang mati pun dia ada. Tuhan yang mana? Hanya Allah Tritunggal, hanya Allah dalam Kristus yang bisa meyakinkan bahwa dalam dunia orang mati pun dia ada. Makanya Paulus bilang apa? Namanya hidup mati, tar kebetulan. Saya tahu saya dengan Kristus. Pengakuan Gereja Toraja itu jelas. Pengakuan Gereja Toraja jelas. Bab 8 butir penjelasan 4. Setiap orang yang meninggal di dalam Kristus, dia ada dengan Kristus dan bersama Kristus. Jelas lu ya toh. Jadi jangan lagi ada yang ragu-ragu soal itu. Setiap orang yang meninggal dalam Kristus, dia ada dengan Kristus dan bersama Kristus. Ada yang suka bertanya lebih jauh. Yo tonga mau tuh pandita bersama Kristus. Kuko terus? Ya pertanyaannya umba nih. Kuko itu pertanyaan menarik, tapi hati-hati dengan pertanyaan itu, saudara. Hati-hati dengan pertanyaan itu. Pertanyaanku gini,
Kalau sudah jelas kau bersama dengan Kristus, paralu para kamu pekutanan umbaninan. Lebih penting mana? Bersama Kristus atau tempat bersama Kristus? Maksudnya ya nata ana den asenalan tumunan na pungay sunok akulan maksudmu. Waktu dia PSM marah kado suruh kamu kuala bir rokok mau kundikan ke. Tapi ya itu saya bisa jelaskan lebih jauh tapi mungkin akan lebih panjang. Tapi itu saudara-saudara, ya. Kematian Kristus itu betul-betul meyakinkan kepada kita tentang kepastian, kedaulatan Tuhan atas kematian itu. Nah, kebangkitan saudara-saudara, kebangkitan itu melampaui kematian. Kemarin pasca di Toraja PMTI, topiknya itu disuruh bikin khotbah mengikuti drama. Dramanya apa? Kristus berjumpa dengan laki padada. Wah. Maksudnya apa sebenarnya kira-kira kalau diperhadapkan lah. Laki padada itu cari yang tak mati. Hidup nggak bisa mati gitu loh. Dan yang dicari lagi padada itu tidak ketemu-ketemu. Apakah dia cari yang memang tidak ada, ataukah dia ada tapi dia cari tempat yang salah? Itu kan lagi pada ada tuh. Saya bilang yang dicari lagi pada ada itu bukan hanya dia yang cari, tapi sejarah manusia mulai di Kaisar Cina di mana-mana ribuan tahun berlalu, miliaran manusia yang hidup di muka bumi, ribuan tahun berlalu, miliaran manusia yang hidup di muka bumi, jutaan orang paling kaya, paling pintar, paling berkuasa sepanjang ribuan tahun, tak satu pun yang tak mati. Yang disebutkan nama kitab cuma dua yang tak mati tuh, Henok dengan Elia. Di luar itu, di luar Alkitab, ribuan tahun berlalu, miliaran manusia. Saya baca, wah, beberapa orang terkaya di dunia, Jeff Bezos termasuk Elon Musk nih, sudah mulai memberikan dana triliunan rupiah supaya kalau bisa orang tak mati. Katanya, enggak tahu lah, katanya sel-sel kita bisa diremajakan terus, tante. Oh, jadi bayang kamu kita kok tuh, susim ki ampo tamanguran ada kok. Batu mana kau tu pada mengurak yang potale si babang. Tapi itu faktanya saya bilang. Saya bilang Kristus bukan nggak mati. Dia mau meyakinkan kita, dia melewati kematian, melampaui kematian. Kebangkitan itu melampaui kematian. Satu terakhir nih, terakhir sekali Bapak Ibu Saudara. Jaminan tentang kematian kebangkitan Kristus ini untuk kapan? Artinya apa? Ini sekedar ya yang penting nanti kau mati masuk surga lah, hidupmu tenang. Tapi selama kita hidup di dunia pendeta masih khawatir terus. Saya bilang enggak, kematian kebangkitan Kristus itu bukan soal nanti, tapi soal hari ini. Soal hari ini, ya. Lazarus waktu meninggal, Yohanes 11, 4 hari dia mati, singkat cerita itu 4 hari dia mati, kemudian Yesus datang bertemu dengan Maria dan Marta. Yesus bilang sama Marta, Marta jangan sedih, sebab saudaramu Lazarus pasti bangkit. Saudaramu Lazarus akan bangkit. Apa jawab Marta? Marta bilang gini, Tuhan, kami tahu bahwa Lazarus saudara kami akan bangkit nanti pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu coba lihat ya, itu percakapan saat Marta masih agama Yahudi, Kristus belum bangkit. Coba lihat ya, kalau sekedar percaya pada kebangkitan orang mati di akhir zaman, ya, saya lagi,
Kalau sekedar percaya pada kebangkitan orang mati di akhir zaman, tak perlu iman Kristen. Sekali lagi, saya sengaja sampaikan supaya kita tahu bedanya. Apa yang membuat seorang Paulus, orang Yahudi yang sangat cerdas, seluruh perjanjian lama dihafal luar biasa, belum dengan tambahan di luar itu, dia orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang bisa taat 100 kali lipat lebih hebat dibanding orang Yahudi biasa. Tapi Saulus berubah setelah dia kenal Kristus. Kenapa? Coba lihat ya. Marta jangan sedih, Lazarus bangkit. Apa kata Marta? Ya kami tahu Tuhan, dia akan bangkit nanti akhir zaman. Bapak coba lihat, sekali lagi, kalau sekedar percaya kebangkitan orang mati di akhir zaman, nggak perlu Kristen, nggak perlu iman Kristen. Sebab orang Yahudi secara umum pun percaya pada kebangkitan orang mati nanti akhir zaman. Nggak perlu iman Kristen. Orang Yahudi umum, kecuali kelompok Saduki, semua sebagian besar percaya pada kebangkitan orang mati akhir zaman. Siapa yang sudah pulang dari Bapak Ibu, kalau ada yang sudah pulang dari Yerusalem, ingat kalau sudah pulang dari Yerusalem, kan bisa kita diajak naik ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu bukit yang ada di sebelah timur kota Yerusalem. Jadi kita lihat ke bawah. Bukit Zaitun, bukit sebelah timur Yerusalem. Kalau kita dari Bukit Zaitun lihat kota Yerusalem, ada pintu gerbang yang menghadap ke timur, yang menghadap ke Bukit Zaitun disebut Golden Gate, pintu gerbang emas. Pintu itu sampai hari ini tertutup, tidak pernah dibuka. Sebab orang Yahudi berkeyakinan kalau nanti Mesias datang dari sebelah timur, dia akan pertama membuka Golden Gate, pintu gerbang emas. Nah Bapak Ibu ingat, kalau turun dari Bukit Zaitun kita jalan ke kota Yerusalem, kita akan melewati jalan setapak yang kira-kira 2 meter, pas mobil satu lewat, tapi biasanya kita jalan dari atas. Kita akan jalan ke lembah yang disebut lembah Kidron. Di lembah Kidron itu, samping kiri jalanan, banyak sekali makam orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berlomba-lomba dimakamkan di lembah Kidron. Kenapa? Sebab mereka punya keyakinan, nanti kalau Mesias datang dari sebelah timur, buka pintu gerbang emas, Golden Gate, yang pertama kali masuk surga. Jadi itu kita do kampung apalagi kilang kita oliang yang masuk selalu kila dolo. Lama oji ke pinggir kado mimba tuh nama habis begitu. Jadi saudara-saudara, kalau sekedar percaya kebangkitan akhir zaman, nggak perlu iman Kristen. Orang Yahudi juga percaya. Makanya waktu Marta bilang, ya Tuhan kami tahu dia akan bangkit. Apa jawab Tuhan? Bukan nanti, tapi hari ini. Dia langsung pergi berdiri di depan patanenya Lazarus. Lazarus! Tidak, saya mencoba teh ke sudah kemulang kampung. Tasu menilamina kamu lari. Dia teriak, Lazarus bangkit. Lazarus bangun. Saya tanya, saya suka guyon tanya anak katekisasi. Saya bilang gini, Lazarus itu habis dibangkitkan, mate pole rakata amor karena mate. Kira-kira mati lagi. Berarti penduannya mati itu jo. Penduan ditunuan tenong kenal atau rakyat itu jo. Lazarus itu setelah dibangkitkan mati lagi apa enggak? Ada yang bilang enggak mati lagi pendeta. Kalau enggak mati lagi berarti masih ada di sana nih. Tapi pira-pira bukan sudah jam Yerusalem pergi ke Betania rumah Lazarus tak mau Lazarus jo. Tidak ada di Alkitab, tapi menurut tradisi dia hidup kembali, dia kemudian meninggal, dia menjadi pelayan, kemudian dia meninggal bersama dengan dua saudaranya, Maria dan Marta. Tapi pertanyaan penting adalah, kalau toh Lazarus harus mati lagi, pendonnya tidak mati Lazarus le. Jadi itu nanti pemilik itu mati pun kami pokok-pokok tipung Yesus. Tapi pertanyaan sederhana, kalau toh Lazarus harus mati lagi, untuk apa dibangkitkan hari ini? Toh saudara sudah ikhlas. Ikhlas mau itu Maria soal Marta. Kenapa?
Kalau toh Lazarus harus mati lagi, ngapain harus dibangkitkan hari ini? Saya bilang sederhana, Lazarus harus bangkit hari ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa kedaulatan Tuhan atas dunia orang mati, kemenangan Tuhan atas maut, itu bukan soal nanti, tapi soal hari ini. Air mata saya harus berhenti hari ini. Keraguan saya harus berhenti hari ini. Kekhawatiran saya, rasa cemas saya harus berhenti hari ini. Sebab kemenangan Tuhan adalah soal kehidupan kekal hari ini. Amin, tolak. Jadi baik hidup maupun mati, apalagi kesoal isi dompet Bang Syari. Pira-pira bang mulai ngelaran pandita. Aman, toh? Ya. Kita nyanyi satu lagu ya. Boleh nyanyi? Coba main dia. Tahu lagu ini ya? Kita nyanyi sama-sama. Saya tidak terlalu hafal lagunya. Tuhan selalu menolongku, coba bisa ya. Main di D coba. D itu ya. Musim makan selalu Oke, bisa ya. Kita nyanyi sama-sama. Kalau teksnya ditampilin. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin, tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari depan. Kita bangkit berdiri. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku. Suara jemaat saja dengan piano. Sehelai di rambutku. Tuhan selalu, sama-sama kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita tetap berdiri, biarkan piano mengalun pelan. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan hari ini, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Biarkan Bapa, kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan, kami boleh terus melihat kemurahan Tuhan dari waktu ke waktu. Biarkan kematian kebangkitan Kristus menghentikan kekhawatiran kami hari ini, mengganti kecemasan kami dengan hidup berpengharapan, menggantikan rasa sedih kami dengan sukacita yang melimpah. Kami taruh semua kecemasan, kekhawatiran, kesedihan kami dalam tangan kasih karunia Kristus yang bangkit. Dan biarkan Bapa, kami hidup pengharapan. Kami punya keyakinan besar, baik hidup maupun mati. Kami tak pernah terpisah dari kasih setia Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
kasih dan pengorbanannya sungguh tak dapat kita bayar dengan segala yang kita miliki. Karena itu, mari merespon segala kebaikan dan cinta kasih-Nya untuk kita dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan kita dan mari dengarkan firman Tuhan dari pertama Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tengyara kasugiran kamawatangan tasatuan. Ada kota bahagia di depan kita. Mari kita memperingati hari ulang tahun kita juga. Kita mensyukurinya kepada Tuhan melalui persembahan kita. Tengyara pamengang tagamalolampa kasatuan. Tengyara bilanda paboyo-boyota napa urungan dasalaba.
Mari kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan kiranya persembahan ini berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karyamu sungguh agung. Hanya pengorbananmu yang dapat menyelamatkanku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, biarlah kematian kebangkitan Kristus makin menumbuhkan iman percaya kami, seiring dengan perjalanan usia pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Biring Kanaya. Biarlah iman pengenalan kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu
juga terus bertumbuh. Saat jemaatmu, Jemaat Biring Kanaya, boleh kami rayakan ulang tahun yang ke-32 hari ini. Itu yang kami minta Bapa. Engkau selalu menjadi dasar yang kokoh, batu penjuru bagi kehidupan gereja. Secara khusus jemaatmu, Jemaat Biring Kanaya di tempat ini. Tak ada dasar lain, landasan lain selain Kristus Tuhan kami. Tak ada dasar sukacita yang lain selain kepastian keselamatan kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Biarkan Tuhan dalam usianya yang ke-32 tahun ini, Jemaat Biring Kanaya semakin giat, makin gigih mewartakan Injil Yesus Kristus bagi semua orang. Berkati jemaatmu Bapa, peliharakanlah jemaat ini bertumbuh dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk semua kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaatmu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Pendeta, semua rekan-rekan pelayan Tuhan, apapun peran yang Kau berikan bagi kami. Izinkan kami bekerja melayani Tuhan dengan sebaik mungkin, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Berikan kami sukacita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk mengangkat tanggung jawab tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan penuh sukacita. Tuhan berkati pelayanan anak-anak-Mu. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan sempurnakan apa yang boleh kami kerjakan. Kami berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang mungkin berada dalam keadaan yang sakit, harus mendapat perawatan di rumah atau di rumah-rumah sakit. Dari tempat ini kami berdoa bersama-sama mereka. Mereka yang bisa mengikuti ibadah ini dari rumah melalui layanan virtual. Tuhan, bersama kami berdoa, Tuhan melawat, memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Beberapa dari kekasih kami yang berada dalam duka cita, Tuhan melawat. Hari ini biarlah berita kematian kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan kami. Penghiburan yang sejati Engkau anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Beberapa dari mereka juga boleh berulang tahun hari ini dalam sepanjang pekan yang lalu, pekan yang ke depan ini. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Mereka menikmati kebaikan kemurahan-Mu. Umur yang bertambah biar dilihat sebagai pemeliharaan Tuhan yang betul-betul luar biasa. Tuhan menopang semua kelanjutan kehidupan dalam sukacita yang dialami. Secara khusus sebagai Gereja Toraja kami berdoa untuk semua pelayanan Gereja Toraja di seluruh lingkup pelayanan, melalui lembaga-lembaga pelayanan, sekolah-sekolah, pelayanan-pelayanan bagi masyarakat yang terpinggirkan, dan beragam Tuhan, pelayanan Gereja Toraja dimanapun. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun berada. Biar gerejamu, Gereja Toraja, sungguh boleh menjadi saksi Kristus, dimanapun Tuhan memanggil dan menempatkan kami. Secara khusus kegiatan konvensi nasional ketiga pendeta Gereja Toraja pada tanggal 18 sampai 21 Mei mendatang, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, memberkati. Semua rangkaian acara boleh berjalan dengan baik, berikan keamanan, berikan damai sejahtera, dan seluruh kegiatan berlangsung dengan baik. Dan semua pelayan Tuhan sungguh boleh bersatu hati memantapkan pemahaman, komitmen bersama untuk semakin bersungguh-sungguh mengemban tugas pelayanan melayani Tuhan di tengah-tengah Gereja Toraja. Terima kasih Bapa di sorga, bangsa dan negeri kami terus kami doakan. Kami sungguh bersyukur secara perlahan pandemi COVID boleh melandai. Kami boleh menikmati suasana seperti hari ini. Terus Tuhan lawat dan jaga bangsa kami, agar sungguh-sungguh ke depan boleh pulih dalam segala hal, termasuk kehidupan bidang ekonomi. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, semua jajarannya, Bapak Wali Kota di tempat ini, di Kota Makassar. Tuhan memberkati. Mereka diberikan hikmat Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik untuk pelayanan bagi masyarakat ini. Terima kasih Bapak. Ini kami, ini doa kami, ucapan syukur kami, penyerahan diri kami, puji-pujian kami. Tuhan berkenan atasnya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Tuhan adalah cinta. Dia mengasihi kita dan Dia mengejar kita dengan kasih itu. Dan ketika kita mengalami kasih-Nya, kita dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Karena itu mari berdiri, kita sampaikan lagu kidung pujian kita, Berkat Kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah kamu saksi kebangkitan Kristus. Pergilah ke seluruh penjuru dunia, katakan kepada mereka bahwa Yesus itu kebangkitan dan hidup. Inilah anak-anak-Mu, utuslah dan jadikanlah kami saksi hingga ke ujung bumi. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang telah kita terima dalam Kristus Tuhan kita akan mengawali hati dan pikiran saudara untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Kita adalah pemenang-pemenang karena Tuhan kita telah menang. Tidak ada lagi ketakutan, tetapi semata keyakinan dan kasih. Maka sekarang pergi dan katakan kepada semua orang, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan cinta kasih di antara kita dengan menjangkau saudara kita yang terdekat dengan berjabat tangan sambil menyanyikan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan sambil bersalam-salaman. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku harus Pisan pa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah perayaan Paskah dan HUT ke-32 Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH dan Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Tuhan memberkati pelayanan kedua hamba Tuhan. Info bagi kita semua jemaat Tuhan bahwa Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH, beliau adalah Ketua Badan Pekerja Sinode atau BPS Gereja Toraja periode 2021-2026. Terima kasih yang sama pula kami sampaikan kepada paduan suara Jemaat Biringkanaya, Kantoria, tim musik, operator sound system, tim live streaming atas pelayanannya. Terima kasih yang sama juga kami tujukan kepada para undangan yang sudah boleh berkenan hadir untuk kita bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Terima kasih kepada sidang jemaat Tuhan yang sudah boleh mengikuti ibadah dengan tenang, dan kiranya Tuhan yang dimuliakan, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH.
Dengan kasih disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara untuk menyampaikan sambutan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui, MTH, Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Bapak Dr. Yehezkiel Parewa, Bapak Ibu Pendeta yang sempat hadir pada siang hari ini, Ibu Galmeria Kondo Rura yang adalah anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Ibu Penatuah dan Diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan segenap warga jemaat yang hadir pada kesempatan ini. Perkenankan saya mewakili majelis gereja dan segenap warga jemaat untuk menyampaikan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya bagi kita sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah. Ya, sekaligus juga kita merayakan hari ulang tahun yang ke-32 Jemaat Beringkanaya. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, karena selama ini terlebih khusus kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun kurang lebih, ya kalau boleh dikatakan perayaan-perayaan seperti ini ya kita tidak laksanakan karena ya masalah bangsa kita, bukan hanya menyangkut masalah bangsa ini tapi juga masalah dunia. Ya, sehingga ruang gerak kita dibatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, memang Bapak Ibu saudara-saudara berbicara tentang Kristus itu memang sangat membingungkan. Ya, termasuk menyangkut soal kebangkitannya. Apalagi kalau berbicara menyangkut soal Trinitas. Ya, jangankan itu, masalah rambut saja sudah membingungkan. Ya, masalah rambut. Kok bisa sih seperti itu? Selama ini kita minta kepada Tuhan, kalau boleh ya rambut kita ini bertumbuh subur karena itu adalah mahkota kemuliaan kita. Ya, tapi sekarang ini ya banyak orang termasuk juga saya bingung tentang rambut saya. Ya, kok cepat putih? Kok rontok? Iya. Padahal lagu kita tadi katakan bahwa ya 1 lembar pun rambut kita tidak akan rontok. Dengan itu kita diperhadapkan dengan sebuah kebingungan. Ya, rambut saya juga ini sudah rontok. Ya, sudah banyak yang rontok. Ya, tetapi dengan itu ya tentu kita bersyukur bahwa dengan rontoknya rambut itu ya kepala kita ini terbuka untuk memuliakan Tuhan. Benar?
Ya, dan rambut itu tidak akan membatasi kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan rambut itu tidak membatasi ya jemaat Biringkanaya untuk merayakan Paskah dan merayakan ya ulang tahun yang ke-32. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Ya, kalau kita merujuk pada ya 32 tahun yang lampau, ya ketika jemaat ini baru memulai untuk ya rencana untuk pembangunan, ya jelas dihantui dengan kekhawatiran. Bisakah? Ya, tetapi ternyata bahwa ya hal itu, pertanyaan itulah yang membuat jemaat di sini lalu kemudian berusaha, tetapi bukan mengandalkan kemampuan dan kekuatan, tetapi mengandalkan dasar yang sangat fundamental bagi iman kita, yaitu kebangkitan Kristus seperti yang sudah disampaikan dalam khotbah tadi. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini ya kita boleh diperkenan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah sekaligus merayakan 32 tahun jemaat Biringkanaya. Bukankah itu karya Tuhan yang luar biasa melalui kebangkitannya? Dan saya percaya bahwa ya sikap optimis seperti itu akan tetap menjadi bagian hidup kita bersama di jemaat Biringkanaya ini, supaya apa? Supaya setiap saat kita boleh bertumbuh dewasa dalam iman dan kita menjadi orang-orang dewasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, tak banyak yang dapat saya sampaikan ya karena sudah mau setengah 1 ini. Ya. Dan selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta ya Dr. Alfred Angui MTH yang telah memberikan pencerahan ya kepada kita semua ya menyangkut tentang bagaimana sikap kita sesungguhnya ya sebagai orang percaya yang dihadirkan Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Pak Pendeta, sudah jauh-jauh dari kampung halaman, dan buat saya secara pribadi, dan saya kira ya secara pribadi ini adalah pertemuan saya yang pertama dengan Bapak Pendeta. Ya. Pertemuan saya yang pertama dengan Bapak Pendeta bersama dengan jemaat Biringkanaya di tempat ini semenjak beliau terpilih menjadi Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Ya, kita berikan aplaus buat ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak ya, menjadi ya tentu Tuhan Yesuslah yang menjadi nahkoda utama toh untuk menahkodai ya, menjadi wakil Tuhan Yesus untuk menahkodai Gereja Toraja. Ya, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga dengan Ibu Pendeta Abigail Tan Keparung ya, STH MM yang telah mengarahkan ibadah ini dan boleh berlangsung dengan baik. Dan ya kemudian berterima kasih ya kepada segenap anggota jemaat yang telah mendukung ya kegiatan ini melalui panitia ya dan melalui komisi ibadah ya, sehingga apa yang kita laksanakan hari ini boleh terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya kepada komisi pelayanan, panitia, AHRG, dan kemudian segenap warga jemaat yang telah menyatakan dukungan penuhnya ya, sehingga ya pelayanan hari ini boleh berlangsung dengan baik. Juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini. Ya, tentu semua ini tidak akan bisa berjalan baik kalau ya tidak ada peran aktif dari Bapak Ibu saudara-saudara yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Ya, terima kasih pula kepada Bapak Ibu ya undangan yang telah memenuhi undangan kami. Ya, tentu ya perayaan ini tidak akan ya semeriah itu tanpa ya dukungan kehadiran ya Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih. Dan sekalipun kami telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya, namun kami menyadari di sana sini ada kekurangan dalam ya menyambut Bapak Ibu saudara-saudara.
kekurangan dan keterbatasan memberikan pelayanan kepada kita semua. Dan tak ada kata yang dapat kami ucapkan kecuali mohon maaf atas semua keterbatasan dan kekurangan itu. Tuhan Yesus tetap memberkati. Demikian, selamat siang, selamat ulang tahun Jemaat Beringkanaya yang ke-32 dan selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, masalah apa kidola? Koleti. Agi moto. Terima kasih atas sambutannya, Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis Makassar Timur. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Dr. Yehezkel Marewa, SH.MH. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Izin buka masker dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum oleh karena satu dan lain hal ada kegiatan yang bersamaan yang sudah terjadwal terlebih dahulu sehingga beliau tidak hadir, dan hari ini pun sebenarnya jadwal saya sudah terschedule juga, tapi karena Beringkanaya merayakan Paskah hari ini dan terpaksa saya harus reschedule karena Indo saya, Ibu Ketua PWGT Klasis menelpon saya. Ya, yang terkasih Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Dr. Alfred, bersama Ibu kekasih yang hadir saat ini, yang terkasih tentu Ketua PMG Jemaat Beringkanaya bersama jajarannya, yang saya banggakan Ketua Panitia perayaan Paskah hari ini, yang saya banggakan orang tua para pendeta kita yang purna bakti tapi tetap melayani yang hadir saat ini. Ya, boleh teriak supaya semangat. Ya, yang saya banggakan Ibu Dewan, Ibu Galmeria Kondorura, kita patut bangga bahwa ada dari komunitas kita Gereja Toraja terkhusus kaum ibu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Boleh meongli ya. Yang saya kasihi Bapak Sekretaris PGIW, walaupun beliau adalah anggota jemaat di sini, ya, Bapak Johan Metris, MTH, para tua-tua jemaat dan segenap hadirin yang hadir pada perayaan saat ini. Kami mengapresiasi kepada Jemaat Beringkanaya sebagai rekan sekerja kami pada pelayanan yang lebih luas pada tingkat klasis, bahwa selama ini kami rasakan dukungan dari Jemaat Beringkanaya di dalam berbagai pelayanan yang kita lakukan di tingkat klasis. Dan mohon maaf kalau saya ulangi lagi di sini bahwa, dan sekalian laporan kepada Pak Ketum, bahwa Klasis Makassar Timur tidak menunggak masalah pindan. Tepuk tangan untuk itu. Ya, jadi dengan demikian bahwa Jemaat Beringkanaya tidak menunggak pindan. Ya, bukan berarti banyak orang ketika kita berbicara pindan biasa merasa kesal atau apa, tetapi itulah roh dari pelayanan di Gereja Toraja. Kita berani untuk mensentralkan gaji para pendeta kita, berarti kita harus mendukungnya.
perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu segenap jemaat di Biringkanaya ini bahwa boleh saya sampaikan bahwa sokoh atau tonggak utama dalam Pindan Gereja Toraja adalah wilayah 4. Ya, wilayah 4. Karena Gereja Toraja 75% ada di desa-desa. Jadi jangan kita mengeluh, wah kenapa banyak sekali setorannya jemaat Biringkanaya. Itulah tanggung jawab pelayanan kita. Itu tanggung jawab pelayanan kita bersama. Jadi saya menekankan hal ini karena ini sering menjadi polemik di dalam jemaat kita dan yang berbicara biasa di antara kita sendiri. Jadi saya sampaikan itu bahwa mari kita mendukung Pindan Sangulele. Yang berikut bahwa ke depan ini kita Gereja Toraja memang padat sekali kegiatan. Ya, terkhusus kita di Klasis Makmur ini, ya, Klasis Makmur ini ke depan kita akan sebagai tuan rumah konvensi pendeta. Kita bisa bayangkan akan hadir di asrama haji kurang lebih 1000 pendeta berkonvensi. Mari kita dukung konvensi ini supaya boleh terlaksana dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang akan kita harapkan. Kemudian nanti juga setelah itu kita ada Camp OIG. Camp OIG tingkat klasis. Dan seterusnya ada sidang klasis. Ya, sidang klasis kita pada bulan September yang dilaksanakan di Jebro. Jadi itu beberapa kegiatan kita di Klasis Makassar Timur dan ya sebenarnya tidak nyaman mau menyampaikan ini karena gereja kita kantor klasis kita sementara lagi direnovasi. Tentu dukungan dari jemaat tetap kami sangat-sangat mengharapkan supaya kalau kita lewat di sana melihat, wah inilah kantor klasis Makassar Makmur, namanya Makmur, ya mudah-mudahan sama dengan namanya Makmur, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kami sampaikan, ya karena waktu ini sudah setengah 1 rupanya. Dan akhirnya atas nama Badan Pekerja Klasis mengucapkan selamat merayakan Hari Kemenangan. Dan Dirgahayu, semangat terus, Dirgahayu jemaat Biringkanaya, Dirgahayu, sekali lagi Dirgahayu, karena jemaat Biringkanaya penerus Biringkanaya Raya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih atas sambutannya, Tuhan memberkati. Kita melangkah ke acara yang ke-6, yaitu prosesi perayaan HUT ke-32 Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Sebelumnya mau tanya dulu Bu Vero, kira-kira anggota jemaat ada yang ingat tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa lahirnya Jemaat Biringkanaya? Ayo, ada yang tahu? Kalau Pak Markus sudah pasti tahu. Ya, kalau Pak Markus sudah. Mari silakan diangkat. Iya, untuk kita ketahui bersama bahwa ulang tahun Jemaat Biringkanaya jatuh tepatnya tanggal berapa Bu Lili? Tanggal 1 April tahun 1990. Ya, sudah ada di depan kita. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Ya moke. Meoli komitau. Tolepi. Pisan pa.
Jemaat Tuhan, Jemaat Biringkanaya ada dan berdiri pada tanggal 1 April 1990. Karena kasih dan anugerah Tuhan, Jemaat Biringkanaya terus tumbuh dan mempersekutukan gereja-gereja Tuhan. Bahkan Jemaat Biringkanaya sudah melahirkan jemaat-jemaat besar. Hingga saat ini Jemaat Biringkanaya sudah bercicit. Dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini tentu sudah membentuk pribadi-pribadi yang tangguh dan handal pada bidangnya. Tak sedikit melahirkan hamba-hamba Tuhan. Kini Jemaat Biringkanaya sudah berumur yang ke-32 tahun. Umur yang sangat matang, yang dewasa dan terus kokoh di dalam Tuhan. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berucap, dan dewasa dalam bertindak. Sehingga setiap orang merasa terberkati, dan karena itu jadilah berkat bagi semua orang. Pisan pameli komisola nasang. Tolepi. Dengan penuh kasih saya mengundang ke depan pelayan firman Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH, Badan Pekerja Klasis Makassar Timur Dr. Yeheskel Parewa SHMH, Ketua PMG Jemaat Biringkanaya Pendeta Manasye Derandan STH, Pendeta Jemaat Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM, Pendeta Emeritus yang akan diwakili oleh Pendeta Yohanes Nimpa STH, Sekretaris PGIW Pendeta Yohanes Metris MTH, Ketua Panitia HRG Jemaat Biringkanaya tahun 2022 Penatua Julius Palangan, tua-tua jemaat, Penatua Irdania Patiung, Bapak JP Kondongan, anggota Dewan Kota Makassar, Ibu Galmeria Kondorura, koordinator kelompok 1 sampai kelompok 6, dan ketua-ketua OIG. Iya. Baik, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita bersukacita mengatakan bahwa selamat ulang tahun. Selamat
Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita doakan berdoa makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepertinya lambung tengah kita sudah minta untuk diisi. Sebelum kita menikmati makanan dan minuman yang akan dibagikan kepada kita, mohon kesediaan Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH untuk memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu, mari bersama kita bersyukur, mari berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu ya Allah. Penyertaan-Mu semakin nyata dalam hidup bersama, dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini, hingga kami boleh menyembah Engkau, beribadah syukur bersama dalam rangkaian Paskah dan juga rangkaian memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun gereja-Mu di sini. Perjalanan pelayanan gereja-Mu Tuhan semakin menyatakan bahwa Engkau tetap mengasihi jemaat-Mu di sini dan akan tetap mengasihinya selama-lamanya. Dalam persekutuan saat ini Tuhan, kami akan berbagi kasih, makan bersama melalui makanan minuman yang sudah tersedia. Kiranya kami ditopang oleh Tuhan, dikuatkan lewat makanan minuman ini. Sertai kami Tuhan, sertai jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Ya, sambil kita menikmati makanan dan minuman yang tersedia, Ibu Vero, kita ada hadiah buat yang mau ikuti lomba kemarin buat anak-anak kita dan juga lomba di jemaat. Dan juga door prize yang masih betah tinggal silakan. Juara Saya sangat berharap bahwa kita semua masih mau untuk tinggal sebentar, karena masih akan ada door prize, dan door prize ini hadiahnya banyak ya. Banyak dan bagus-bagus. Jadi saya sangat berharap kita semua masih mau dan betah untuk tinggal sebentar, untuk kita mendengarkan nama-nama yang mendapatkan juara dalam lomba. Ya, langsung saja mungkin Ibu Vero. Untuk lomba voli ya. Lomba voli putra. Ya, kita dengarkan bersama pemenang lomba untuk permainan volleyball putra. Kita mulai dari juara yang ketiga. Juara ketiga diraih oleh kelompok 2. Oh, suaranya kelompok 2. Juara 2 kelompok. Ayo, kelompok 5. Dan juara pertama sudah tentu setiap tahunnya digilir oleh kelompok ini. Siapa kalau kelompok? 1. Mana suaranya kelompok 1? Kurang keras. Berikut pemenang lomba voli putri. Juara ketiga oleh kelompok 3. Juara kedua
diraih oleh kelompok 4. Dan juara pertama kembali diraih oleh kelompok 1. Borong juara rupanya kelompok langganan 1. memang andalan ini kelompok 1. Silakan maju secepatnya. Silakan maju ke depan hadiah. untuk menerima hadiahnya. Dan untuk voli putra yang akan menyerahkan hadiah adalah Bapak Pendeta Manase. Bu Pendeta bang, Bu Pendeta bang. Ada interupsi, foto bersama dulu sama Pak Pendeta. Oh, yang bertugas. Ya, mohon bersabar sebentar karena Pak Pendeta rupanya mau meninggalkan tempat, jadi akan mengambil gambar bersama. Silakan Pak Pendeta. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Waktu beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maafkannya pelit atau gak mau bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu hingga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang diberi bukan jam dan cincin, bukan seikat atau puisi, juga kalung hati. Maafkannya pelit atau gak mau bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu hingga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun
Semoga Tuhan melindungi kamu hingga tercapai semua